Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisa Saprila dengan NIM 2312117 dari kelas PAI 4A. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hernalis MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pelajaran. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan arah dalam proses pendidikan agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan dunia kerja. Adapun peran kurikulum dalam pendidikan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, panduan pembelajaran, yaitu menentukan arah dan tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, acuan guru, yaitu menjadi pedoman dalam merancang metode dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan karakter, yaitu membentuk nilai moral dan kepribadian. Yang keempat, penyelesaian kebutuhan, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di antaranya guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawas. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa itu sendiri, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar. Adapun manfaat kurikulum, yaitu adalah sebagai panduan dalam proses pendidikan untuk memastikan pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, juga memudahkan guru dalam mengajar secara sistematis. Baik, yang kedua ada hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstrakasi, akan tetapi mempersiapkan bagaimana contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyelesaian lain yang dianggap penting. Adapun S. Nasution berpendapat dalam bukunya yaitu pengembangan kurikulum, yaitu asas filosofis yang pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan, asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Dan adapun asas orientioris yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran disusun, bagaimana luas dan urutannya, dan asas psikologis yang memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek serta caranya belajar agar bahan yang disediakan dapat dicernakan dan dikuasai oleh anak sesuai dengan taraf perkembangannya. Baik, selanjutnya itu tujuan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan aspek kritis dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar relevan, efektif, dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Dalam konteks ini, tujuan belajar pengembangan kurikulum sangat penting untuk membentuk pendidikan yang berkualitas,
Dan tujuan pertama itu dari pengembangan kurikulum adalah memastikan bahwa isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Hal ini juga dapat mencakup penerapan metode pembelajaran yang relevan dan perkembangan psikologis dan sosial anak kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah itu sangatlah strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Secara lebih rinci, peran kurikulum sangatlah penting dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peranan konservatif sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dan yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum itu turut berperan aktif berpotensi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pemilihan yang tepat. Yang ketiga, peranan kreatif, yaitu menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang, dan mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru. Mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan yang baru, kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dan sedangkan fungsi kurikulum ialah sebagai bahan untuk mencapai tujuan dan mengajar cita-cita berdasarkan tujuan yang telah diterapkan, dan kebijakan serta program harus dilaksanakan oleh subjek dan objek, dan fungsi kuantitas sebagai persiapan untuk jenjang sekolah berikutnya dan menyiapkan sumber daya bagi yang tidak melanjutkan. Dan selanjutnya sebagai acuan dalam menilai kriteria ketercapaian proses pendidikan sebagai batasan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester atau pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam pengembangan pendidikan. Yang pertama ada kurikulum development atau pengembangan kurikulum adalah proses pencernaan, penyusunan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan, tujuan pembelajaran, serta perkembangan zaman. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti pendidik, ahli kurikulum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan kurikulum relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun contoh kurikulum development, yang pertama ada kurikulum merdeka, yaitu pemerintahan Indonesia mengembangkan kurikulum merdeka sebagai proses terhadap perubahan kebutuhan pendidikan modern. Pelajaran berbasis proyek untuk menguatkan karakter dan kompetensi. Struktur kurikulum lebih fleksibel, memberi ruang bagi guru untuk menyelesaikan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Asesmen akhir yang lebih berorientasi pada perkembangan siswa, bukan hanya pada hasil ujian akhir. Yang kedua, STIM kurikulum, yaitu beberapa sekolah dan universitas mengembangkan kurikulum berbasis STIM untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi era digital. Contohnya, mengintegrasikan coding dalam mata pelajaran matematika dan sains, menyusun proyek teknologi seperti pembuatan robot dan aplikasi sederhana. Selanjutnya yaitu kurikulum improvement, yaitu adalah sering digunakan sebagai sinonim dari pengembangan
pengembangan kurikulum, meskipun dalam beberapa kasus pembelajaran seperti hasil dari perkembangan. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang lebih komprehensif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum juga bisa berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum. Asas dasar asli kurikulum adalah kurikulum yang dilakukan selama periode tertentu. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk menilai dan merencanakan perbaikan kurikulum sebelumnya. Adapun contoh kurikulum improvement yaitu pengembangan rencana aksi, yaitu sekolah perlu mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan yang ada. Dan juga peninjauan dan penyesuaian kurikulum, yaitu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kurikulum yang sudah ada, termasuk struktur, materi, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, integrasi teknologi pendidikan, yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan akses sumber daya pembelajaran, memberikan variasi dalam metode pengajaran, dan memfasilitasi pelajaran berbasis data. Baik, selanjutnya kurikulum implementasi. Kurikulum implementasi adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pelajaran atau aktivitas-aktivitas baru. Ini merupakan terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivitas dan atau kenyataan. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar, yaitu merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi baru dalam suatu pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai-nilai dan sikap. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dalam kegiatan. Contohnya yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa terlibat dalam proyek yang relevan seperti membuat model dari bahan daur ulang untuk belajar tentang alam, lingkungan, teknologi, dan kerjasama. Selanjutnya itu kegiatan bermain terstruktur, yaitu penggunaan permainan yang menggabungkan pendidikan dan kesenangan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan sosial anak-anak. Selanjutnya ada kurikulum evaluation atau evaluasi kurikulum, adalah proses menilai dan menganalisis produk dan program kurikulum dalam konteks bidang tertentu. Evaluasi kurikulum melibatkan evaluasi buku teks, kurikulum alamiah, dan materi pendidikan lainnya. Sebelum menerapkannya dalam skala besar, berbagai model memadu proses evaluasi, menekankan pengumpulan dan analisis data, penilaian nilai, dan tujuan penyediaan informasi evaluasi. Isu-isu terkini dalam evaluasi kurikulum mencakup pertimbangan, desain, evaluasi, dan penggunaan analisis wacana kritis. Contohnya itu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai cara, menilai efektivitas pembelajaran, dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran memiliki unsur-unsur di dalamnya
yaitu pendidik, peserta didik, sumber belajar, lingkungan belajar, dan interaksi yang berkaitan di antara unsur-unsur tersebut. Menurut Dani dan Dri pada tahun 1979 mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Menurut Omar Hamdi pada 2005, tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan dan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran, yaitu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk desain kurikulum, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pengembangan materi belajar, evaluasi pembelajaran, dan pengelola kelas. Ruang lingkup ini melibatkan sarana atau alat, siswa, dan materi ajar atau bahan kajian. Adapun manfaat pembelajaran yaitu secara singkat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membentuk karakter, membuka peluang kerja, meningkatkan kesadaran diri, kesehatan, dan kesejahteraan, serta menciptakan generasi unggul. Pembelajaran yang efektif membuat guru mudah mengajar, siswa mudah belajar, dan materi lebih lama diingat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran pada abad 21. Yang pertama, critical thinking, yaitu berpikir kritis. Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dan memahami dan membuat pemilihan yang rumit, memahami intervensi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan dan menganalisis dan juga menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah creativity, yaitu kreativitas. Selanjutnya yaitu kreativitas. Pada karakter ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru kepada yang lain, dan bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Selanjutnya yaitu collaboration atau kolaborasi. Pada karakter ini, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama, berkelompok, dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lainnya, dan menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif yang berbeda. Peserta didik juga menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibel secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat, menetapkan dan mencapai standar serta tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran secara berkelompok melatih peserta didik untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi hal ini juga untuk menempatkan kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan terciptanya kebersamaan, rasa memiliki, tanggung jawab, dan kepedulian antar anggota.
Selanjutnya yaitu communication atau komunikasi. Pada karakter ini peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Peserta didik juga diberikan kesempatan menggunakan kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu pada saat berdiskusi dengan teman-temannya, mampu ketika menyelesaikan masalah dari pendidikannya. Selanjutnya yaitu kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang bertujuan untuk dapat dilakukan dan menjadi acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh sebab itu, kurikulum ideal merupakan pedoman wajib bagi guru. Kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Guru pun dituntut untuk memahami dan benar mengenai kurikulum ideal ini, bukan hanya mengenai tujuan yang harus dicapai, tapi juga berbagai hal yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut. Contoh dari kurikulum ideal itu adalah kurikulum sebagai suatu dokumen seperti kurikulum SMU pada 1989, kurikulum SD pada 1975 yang berlaku pada tahun ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kurikulum aktual, yaitu kurikulum aktual adalah kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya, jika dalam praktik di suatu sekolah dalam mengamati mikroorganisme, maka setiap anak akan dapat menggunakan mikroskop. Apabila kurikulum tersebut diterima di sekolah yang telah memiliki peralatan semacam itu, maka tentu saja guru dapat melaksanakan sesuai tuntunan kurikulum yang ada. Akan tetapi, seandainya kurikulum itu dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah yang terjadi tersebut. Adapun contoh dari kurikulum aktual yaitu kurikulum yang merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam belajar mengajar. Selanjutnya yaitu hidden curriculum, yaitu hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi dapat diartikan juga suatu bentuk kurikulum yang tidak tercantum dalam rencana atau program resmi dari lembaga pendidikan atau pelatihan. Kurikulum tersembunyi dapat berupa nilai-nilai sosial, norma, atau tata cara berkomunikasi yang dipelajari dan diinternalisasi oleh peserta didik atau peserta pelatihan melalui interaksi dan lingkungan sekitarnya. Sebagai contohnya, peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab melalui tindakan dan perilaku guru atau rekan sekelas, bahkan meskipun tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum resmi. Adapun manfaat melalui hidden curriculum, yaitu kurikulum tersembunyi, akan tercipta lingkungan pembelajaran dalam sekolah yang kondusif dan produktif. Dalam hal ini, secara langsung akan membantu terciptanya tujuan pembelajaran. Maka inilah kurikulum tersembunyi, di mana bentuknya yang tidak terlihat namun mempunyai peran yang signifikan.